Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezura Devaraini dengan NIM 1916030071 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang, akan mempresentasikan bisnis plan saya yaitu keripik ikan lawodang dengan dosen pengampu Bapak Irda Yusra SE MSc. Aspek manajemen dan organisasi. Pertama yaitu visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan usaha ini sebagai usaha penghasil keripik ikan yang bermutu secara kualitatif dan kuantitatif, mandiri, menguasai dan mencapai target pasar dan dikenal secara luas oleh masyarakat daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan seluruh Indonesia. Misinya yaitu yang pertama, menyediakan berbagai variasi produk keripik ikan yang enak dan unik. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan demi memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mengenalkan usaha keripik ikan sampai ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan job description. Yang pertama, struktur organisasi. Direktur oleh Mezura Devaraini, Manajer Keuangan oleh Revi Ramadhani, Manajer Produksi oleh Dea Siva Aditri, Manajer Distribusi oleh Rusi Rahmalita. Yang kedua yaitu job description atau tanggung jawab. Direktur tugasnya yaitu menjadi pemilik modal, bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran dan melakukan kontrol produksi keripik ikan. Manajer Keuangan tugasnya yaitu mengelola pemasukan dan pengeluaran dan melakukan pencatatan. Manajer produksi tugasnya yaitu mengontrol proses produksi yang dioperasikan para pekerja dalam setiap proses produksi, mulai dari pemfiletan ikan sampai pengepakan ikan. Manajer pemasaran tugasnya yaitu bertanggung jawab dalam hal pengiriman barang-barang ke wilayah-wilayah pemasaran dengan mengkoordinasikan dengan pemilik usaha. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis deskripsi usaha. Pertama, bidang usaha. Keripik ikan ini terbuat dari ikan nila dengan campuran tepung tapioka. Keripik ikan ini diproduksi sendiri tanpa adanya campuran bahan pengawet. Yang kedua, peluang pasar. Produk ini memiliki peluang pasar yang tinggi karena sangat banyak orang yang menyukai keripik dan harga keripik ini juga terjangkau. Yang ketiga, potensi produk. Pesaing keripik ini sangat banyak karena di dekat tempat usaha saya ini ada warung yang menjual berbagai jenis keripik, sehingga daya saingnya sangat tinggi. Keripik ini juga bisa dikonsumsi oleh siapa dan kapan saja. Kedua yaitu analisis pasar dan pemasaran. A. Aspek pasar. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu anak-anak, anak sekolah, masyarakat umum, orang dari luar daerah. Yang kedua, target pasar. Yang akan menjadi target pasar dalam usaha ini yaitu masyarakat umum dan orang yang berasal dari luar daerah. Yang ketiga, posisi pasar. Posisi pasar dalam usaha ini yaitu di tepi jalan raya, karena di daerah itu sangat banyak orang yang lewat sehingga besar kemungkinan keripik ini akan terjual. B. Aspek pemasaran. Yang pertama, konsumen. Untuk konsumen ini lebih terfokus kepada anak-anak, anak sekolah, masyarakat umum, dan pengunjung dari luar daerah. Yang kedua, produk. Dalam produk ini terdapat dua cita rasa, yaitu rasa pedas dan rasa original. Yang ketiga, promosi. Tentang usaha yang akan saya buat ini akan saya lakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan juga secara langsung kepada konsumen. Yang keempat, strategi pemasaran. Ada 3 bagian utama konsep strategi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasar sasaran, yaitu pasar lokal. Target penjualannya yaitu untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang kedua, penetapan harga. Berdasarkan cita rasa produk. Produk yang cita rasanya pedas berkisar antara 10.000 sampai 20.000. Sedangkan produk yang cita rasanya original berkisar antara 5.000 sampai 10.000. Yang keempat, rencana penjualan jangka panjang, yaitu dengan memperhatikan cita produk. Jika cita rasanya cocok dengan konsumen dan sesuai dengan harganya, maka produk tersebut akan tahan lama. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, evaluasi lokasi. Untuk lokasi usaha keripik ikan ini, saya akan membuatnya di Kupadang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Yang kedua, sarana dan prasarana.
Prasarananya yang saya gunakan yaitu pembungkus plastik, sedangkan prasarananya yaitu di rumah saya sendiri. Tenaga kerja. Pada saat ini jumlah tenaga kerja saya belum ada. Karena usaha ini baru akan saya rintis, maka semua hal masalah tenaga kerja baru saya yang akan mengendalikannya. Selanjutnya itu bahan utama. Bahan utama dalam bisnis keripik ikan ini yaitu ikan nila. Jadwal pelaksanaannya yaitu dibuka pada pukul 11 siang sampai dengan jam 10 malam. Yang kedua, analisis teknis dan teknologi. Proses operasi usaha terdiri dari rencana penjualan, rencana persediaan produk, rencana kebutuhan tenaga kerja, rencana pengawasan, dan rencana pemesanan. Yang B, kebutuhan bahan operasi, terdiri dari segi pendanaan, segi pengawasan, kegiatan pemasaran. Yang C yaitu kegiatan perawatan teknologi. Untuk kegiatan perawatan teknologi belum saya gunakan, karena baru merintis. Saya belum menggunakan mesin untuk pembuatan keripik ikan ini dan masih melakukannya secara manual. Spek keuangan pasar. Pada bulan Januari tahun 2020 demandnya yaitu 280, T-nya -7. Pada bulan Februari demandnya 170, T-nya -5. Pada bulan Maret demandnya 150, T-nya -3. Pada bulan April demandnya 130, T-nya -1. Pada bulan Mei demandnya 129, T-nya 1. Pada bulan Juni demandnya 175, T-nya 3. Pada bulan Juli demandnya 145, T-nya 5. Pada bulan Agustus demandnya 200, T-nya 7. Pada bulan September demandnya 139,64, T-nya 9. Pada bulan Oktober demandnya 132,37, T-nya 11. Pada bulan November demandnya 125,10, T-nya 13. Pada bulan Desember demandnya 117,82, T-nya 15. Yaitu biaya produksi pada asumsi kenaikan 10%. Jenisnya yaitu bahan baku, plastik kemasan, transportasi dan BBM, listrik dan telepon, depresiasi. Jumlah pada tahun 2020 sebanyak Rp20.914.454. Pada tahun 2021 sebanyak Rp26.768.846. Pada tahun 2022 sebanyak Rp26.683.261. Pada asumsi kenaikan harga 10%, yaitu ada bahan baku dan plastik kemasan. Bahan baku pada tahun 2020 sebanyak 300.000, pada tahun 2021 sebanyak 350.000, pada tahun 2022 sebanyak 400.000. Plastik kemasan pada tahun 2020 sebanyak 50, 2021 55, 2022 61. Jadi total kebutuhan dana tahun pertama yaitu sebesar Rp23.998.454. Selanjutnya yaitu investasi. Ada aktiva berwujud terdiri dari kompor, wajan, gas LPG, baskom, sendok goreng, saringan, pisau, gunting, perlengkapan dapur, keranjang sampah, dan toples. Total semuanya yaitu sebesar Rp2.184.000. Sedangkan total depresiasi sebesar Rp1.387.200. Jadi total investasi yaitu sebesar Rp2.184.000 dan total penyusutan yaitu sebesar Rp1.387.200. Selanjutnya yaitu sumber dana. Jadi kebutuhan dananya yaitu sebesar Rp23.098.454. Selanjutnya yaitu HPP, perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Total biaya bahan baku sebesar Rp13.527.254,17. Total biaya WIP Rp13.527.254,17. Total BOP Rp15.387.200. Total harga pokok penjualan Rp35.859,58. Harga jual produk Rp135.171. Selanjutnya yaitu rugi laba.
Pemasukan hasil penjualannya tahun 2020 sebesar Rp31.805.900. Tahun 2021 sebesar Rp33.396.195. Tahun 2022 sebesar Rp35.066.004. Total pengeluaran pada tahun 2020 sebesar Rp32.095.044. Tahun 2021 Rp35.584.466. Tahun 2022 sebesar Rp39.009.861. Laba sebelum pajak sebesar tahun 2020 sebesar Rp289.145. Tahun 2021 Rp2.112.271. Tahun 2022 Rp3.943.857. Pajak penghasilan tahun 2020 Rp57.829, 2021 Rp422.454, 2022 Rp788.771. Laba setelah pajak tahun 2020 Rp231.316, 2021 Rp1.689.817, tahun 2022 Rp3.155.086. Asumsi kenaikan harga jual 5%, harga jual tahun 2020 Rp135.171, tahun 2021 Rp141.930, tahun 2022 Rp149.026. Selanjutnya yaitu cash flow. Total pemasukan sebesar Rp23.098.454. Total tahun pertama Rp33.193.100, tahun kedua Rp34.783.395, tahun ketiga Rp36.453.204. Total pengeluaran Rp2.184.000, tahun pertama Rp32.037.215, tahun kedua Rp35.086.111, tahun ketiga Rp38.221.090. Selisihnya Rp20.914.454. Selisih tahun pertama Rp1.155.884, tahun kedua Rp302.617, tahun ketiga Rp1.767.886. Kas awal tahun pertama Rp20.914.454, tahun kedua Rp22.070.339, tahun ketiga Rp21.767.722. Kas akhir Rp20.914.454, tahun pertama Rp22.070.339, tahun kedua Rp21.767.722, tahun ketiga Rp19.999.836. Selanjutnya yaitu neraca. Pada aktiva, ada aktiva lancar kas tahun 2020 Rp20.914.454, tahun 2021 Rp22.070.339, tahun 2022 Rp21.767.722. Total aktiva tetap tahun 2020 Rp2.027.200, tahun 2021 Rp3.414.400, tahun 2022 Rp4.801.600. Total pasifa tahun 2020 sebesar Rp22.867.139, tahun 2021 Rp21.177.322, tahun 2022 sebesar Rp18.022.236. Selanjutnya yaitu BEP. Penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp31.805.900. Pada tahun 2021 sebesar Rp33.396.195. Tahun 2022 sebesar Rp35.066.004. Total fixed cost pada tahun 2020 sebesar Rp7.387.200. Tahun 2021 sebesar Rp7.987.200. Pada tahun 2022 sebesar Rp8.647.200. Sedangkan total variable cost pada tahun 2020 sebesar Rp16.650.015.
pada tahun 2021 sebesar Rp18.698.811. Tahun 2022 sebesar Rp20.753.890. BEP harga tahun 2020 sebesar Rp15.502.661. Tahun 2021 Rp18.148.951. Tahun 2022 sebesar Rp21.186.440. Sedangkan BEP unit pada tahun 2020 sebanyak 115, pada tahun 2021 128, pada tahun 2022 142.